Selamat siang Sobat Kontan semua, bertemu lagi bersama saya Sabrina Mulia, reporter Kontan. Kali ini, di sesi Company Update, saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Akbar Johan, selaku Direktur Utama dari Krakatau Steel atau emiten di sektor besi dan baja yang memiliki kode emiten keras. Selamat siang Pak Akbar. Siang, apa Iya, kabar terima kasih Sabrina? sudah menerima tim Kontan pada siang hari ini. Pak, di sesi Company Update, kali ini, kita bincang-bincangnya terkait dengan mungkin target gitu ya, Pak, ya, dari Bapak sendiri sebagai direktur utama. Pertanyaan saya yang pertama terkait kinerja perusahaan, target terkait pendapatan dan laba, terutama Mhm. untuk tahun ini. Bagaimana sih, Pak, melihatnya? Ya, makasih Sabrina. Tentu Krakatau Steel sebagai BUMN Mhm. dan juga sebagai salah satu emiten ya keras tadi disampaikan, kinerja keuangan menjadi satu hal yang paling fundamen. Beberapa tahun lalu tepatnya 2023 memang terjadi kahar pabrik kami Hot Strip Mill 1 selama 1,5 tahun ya, dari Mei 2023 sampai ke Desember 2024. Dan alhamdulillah 30 Desember pabrik kami yang namanya Hot Strip Mill 1 Mhm. ini sudah beroperasi dan sudah melakukan shipment perdana di minggu lalu ya. Nah, harapan kami tentu yang paling utama supply baja, kebutuhan baja nasional ini bisa disuplai kembali oleh Krakatau Steel. Ya, dan tentunya dengan supply yang terus tumbuh dalam negeri tentunya ini memberikan kinerja yang harusnya positif ya di tahun 2025 ini. Tapi kita tidak akan berhenti hanya bagaimana mereaktivasikan lagi ASM1 kita untuk bisa mencapai produksi maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kurang lebih 150.000 sampai 170.000 ton. Ini tentu menjadi penyanggah daripada target kinerja keuangan yang sudah kita sampaikan di RKP kita. Gitu. Berarti, positif ya, Pak, untuk tahun ini ada Kita harapkan positif. Kalau terkait, cost nih, Pak, untuk biaya tahun ini, bagaimana sih, Krakatau Steel melihat adanya, pengeluaran biaya untuk karena tadi kan di pabriknya sudah mulai berjalan ya, Pak, yang tadi sempat ada kebakaran. Apakah memang ada kenaikan cost atau seperti apa, Pak? Prinsip kita saat ini adalah efisiensi yang sangat masif. Efisiensi itu bukan hanya bahan energi atau suplai energi yang utama, walaupun itu kontribusinya paling besar, kurang lebih 30%, tetapi efisiensi di semua lini, ya, mulai daripada rencana pengadaan barang, bahan baku, ya, ini juga menjadi yang utama. Dan dalam semua proses bisnisnya, kami terapkan pengawasan dan inisiasi yang sangat ketat dalam hal melakukan efisiensi, termasuk dari sisi sumber daya manusianya. Kalau untuk target produksi tahun ini seperti apa, Pak, dengan berjalannya kembali yang sempat kebakaran itu? Target produksi pasti kita akan maksimalkan, tetapi kita juga introspeksi bahwa pabrik ini usianya tidak mudah, hampir ya sudah 40 tahun ya, dan sempat terjadi kebakaran, ya kita perbaiki. Tentu perlu waktu untuk ramp up, ya, perlu waktu untuk penyesuaian daripada 1,5 tahun tidak beroperasi. Jadi secara bertahap produksinya akan dikawal ketat, ya, bersama engineer kami supaya bisa di akhir tahun bisa maksimum mengejar ketertinggalan kemarin. Ya, ini target-target kita. Tentu dengan ada inovasi-inovasi lainnya. Kalau terkait aksi korporasi ada nggak sih, Pak, untuk Krakatau Steel ke depannya? Seperti apa? Seperti misalnya ekspansi, atau ekspor kah, atau peningkatan produktivitas dan lain-lain, Pak? Pasti fokus kita akan fokus kepada suplai kebutuhan baja domestik. Ya, tentu mendukung
program-program dari Pak Prabowo selaku presiden kita. Ya, beberapa hari lalu disampaikan bahwa infrastruktur itu tetap menjadi target pemerintah. Ya, diluruskan oleh presiden, tidak dihentikan infrastruktur itu. Tentu disinilah kontribusi daripada Krakatau Steel untuk memastikan ya supply baja yang berkualitas dan jumlah yang tersedia bisa memprioritaskan pasar domestik. Beberapa tahun lalu kita juga melakukan ekspor. Tentu juga kita akan melihat bagaimana porsi untuk pasar ekspor, karena pasar ekspor pun tetap kita akan maintain. Tidak mungkin kita berhentikan. Kemudian terkait bahan baku nih Pak, kan untuk industri besi dan baja sendiri, bahan baku untuk gas ya Pak ya, itu dalam produksi itu kan cukup besar. Di pemerintahan Presiden Jokowi ada yang namanya HGWT, harga gas murah untuk industri. Tapi masih belum ada nih Pak kelanjutannya untuk tahun ini. Ini bagaimana sih Pak Kras memandang ini? Karena kan gas adalah salah satu bahan baku yang memang cukup penting juga Pak untuk pembuatan di sektor mesin baja. Ini sama halnya dengan industri baja nasional. Ya, yang paling utama adalah ekosistemnya. Ya, ekosistem dari hulu, mid sampai ke downstreamnya. Ini kalau kita nggak bangun ekosistem yang proper, akan menemui hal yang saat ini kita hadapi. Nah, sama juga dengan salah satunya gas. Ya, ekosistemnya memang perlu dibangun secara proper. Harga kenaikan itu ternyata bukan karena memang harus naik, tetapi karena supply-nya juga terjadi shortage. Ya, karena keterikatan kontrak bilateral antara beberapa negara yang pada saat itu pemakaian gas masih rendah, tetapi dengan seiringnya industrialisasi, tentu kebutuhannya tumbuh. Di satu sisi, liftingnya belum naik, ya, sumur-sumur gasnya juga belum banyak yang berproduksi, ditambah jalur distribusi pipeline-nya yang belum tersedia. Nah, peranan KS pun sangat besar di situ. Kami sudah mendatangani 2-3 proyek pipanisasi bersama pemerintah, bersama Pertamina, dalam membangun dan mensuplai dan membangun jaluran pipa gas. Ya, itu ada ratusan kilometer yang pembangunannya sedang dilakukan. Namun butuh waktu, ya, tidak instan. Kurang lebih 3 tahun. Nah, dalam kurun 3 tahun inilah pemerintah akan seharusnya mendapatkan inovasi-inovasi supaya shortage daripada kebutuhan gas bagi industri bisa terpenuhi. Nah, itu yang saya sampaikan, ekosistemnya harus dibangun. Sama juga PR kami juga di industri baja adalah ekosistemnya. Pelan-pelan kita akan bereskan satu-satu. Terakhir Pak, mungkin dari Pak Dirut, bagaimana memandang perkembangan industri besi baja, terutama di nasional, untuk tahun ini? Apakah ada tantangan? Kemudian bagaimana Krakatau Steel sendiri mengatasi tantangan tersebut? Ini menarik banget pertanyaannya. Industri baja itu kan sangat rentan dengan kebijakan global, ya, geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Salah satu sumber bahan baku itu dari Rusia, ya, terus perangnya masih berjalan. Tentu hambatannya dari sisi logistik lagi, ya, artinya potensi kenaikan harga juga cukup tinggi. Lalu China, ya, China dengan kemampuan industrinya yang sangat luar biasa, produksinya sampai 1 miliar ton per tahun, ini tentu mencari pasar baru, ya, ditambah kebijakannya kalau kita lihat di media, semua infrastruktur direm, properti direm, invasi direm, ya, tentu pabrik-pabrik itu nggak bisa diem, ya, dia akan cari pasar baru. Salah satunya adalah
di Southeast Asia, Asia Tenggara. Sayangnya Indonesia ini di Asia Tenggara yang paling lemah proteksi dalam negerinya. Paling lemah. Ya, upaya-upaya melindungi proteksi ini masih kalah jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya, bahkan negara maju. Korea Selatan, Jepang, Malaysia, yang per kapita penggunaan bajanya pun sangat tinggi dibandingkan kita yang sangat rendah. Negara Amerika hari ini pelantikan kalau tidak salah presidennya Donald Trump itu sudah memakai slogan American First. Sehingga produk Cina dilakukan dumping. Biaya masuk anti-dumping yang jumlahnya hampir 200%. Nah, Indonesia harusnya wake up. Ya, bahwa tidak perlu malu dengan komitmen-komitmen dengan WTO. Karena situasi kita adalah bagaimana untuk membangun kedaulatan negara kita. Yaitu kita harus sadar bahwa penjajahan itu bukan lagi penjajahan invasi militer semata, ya, tetapi invasi ekonomi, invasi produk dari negara-negara adidaya ini. Salah satunya adalah China. Nah, narasi kami ke stakeholder, ke pemerintah bahwa sudah waktunya untuk membangun reindustrialisasi. Ya, karena beberapa tahun belakangan terjadi deindustrialisasi. Cita-cita Pak Prabowo 8% pertumbuhan ekonomi tanpa komitmen untuk membangun kedaulatan industri dalam negeri ini akan sangat berat. Kenapa? Karena industri baja itu tenaga kerjanya yang terlibat rantai pasoknya itu 10 juta orang tenaga kerja. Belum dampak ekonominya. Dampak ekonominya $1 diinvestasikan itu dampaknya 35 US dollar. Nah, ini yang harus kita jaga momentumnya. Sehingga narasi kami dan pesan kami ke pemerintah, bagaimana pemerintah terutama kementerian yang terkait segera melakukan upaya-upaya proteksi dalam negeri, terutama baja industri. Jujur, kita sudah tidak punya produk dalam negeri yang bisa memenuhi permintaan domestik. Tekstil produk turunannya, TPT, kita sudah nggak punya industrinya. Alas kaki kita nggak punya, bahkan agroindustri juga kita harus import. Ya kan? Nah, karena ini Krakatau Steel milik negara, harusnya negara hadir untuk bisa mendapatkan kesempatan yang terakhir nih, momentum kita industri yang sangat strategis, mother of industry terkait dengan industri pertahanan keamanan, bahkan juga ketahanan pangan dan energi juga masih masuk dalam ekosistemnya. Ya, harusnya pemerintah menyegerakan untuk melakukan proteksi-proteksi tanpa memandang komitmen-komitmen dengan lembaga dunia seperti WTO dan lain sebagainya. Karena ini adalah kedaulatan negara kita. Sehingga rasanya ini perlu dilakukan percepatan. Berarti untuk tahun ini proteksi di sektor besi dan baja untuk percepatan kedaulatan ketahanan industri. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Akbar atas waktunya. Baik Sobat Kontan, terima kasih telah mengikuti Company Update pada kali ini. Semoga informasi yang didapat dari Pak Akbar pada kali ini dapat menjadi insight tambahan bagi sobat semua.